Hai geng, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas apa itu aura farming, tren yang buat pacu jalur mendunia. Sebelum kita mulai untuk membahas topik hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dalam beberapa pekan terakhir, istilah aura farming ramai menghiasi lini masa media sosial global. Istilah ini mendadak populer setelah viralnya video Ryan Arkandiha, anak laki-laki berusia 11 tahun asal Riau, yang menari di ujung perahu saat mengikuti lomba pacu jalur. Aksinya yang ekspresif, percaya diri, dan tenang membuat netizen menyebutnya sebagai contoh sempurna dari aura farming. Awalnya, pacu jalur hanya dikenal sebagai tradisi lomba perahu di Sungai Kuantan. Namun lewat video tersebut, tradisi lokal ini melonjak ke panggung internasional. Perpaduan antara ekspresi budaya daerah dan gaya ekspresif yang cocok dengan selera digital Gen Alpha membuat fenomena ini viral. Asal-usul istilah, aura farming. Aura farming sendiri terdiri dari dua kata, aura dan farming yang artinya berternak. Jadi tindakan aura farming adalah kegiatan untuk berternak atau dalam konteks ini, mengumpulkan aura. Istilah ini berasal dari bahasa gaul internet yang berkembang di komunitas X, Twitter, Instagram, dan TikTok sejak pertengahan September 2024. Konsep ini awalnya populer di kalangan penggemar anime dan pengikut selebritas yang meniru gaya pamer atau tindakan berlebihan demi memperkuat kehadiran diri di mata publik daring. Viralnya anak penari di pacu jalur. Tren ini meledak ketika video seorang anak bernama Ryan Arkandiha, atau Dika, berusia 11 tahun, beredar luas di TikTok. Dalam video tersebut, Dika berdiri di ujung perahu panjang pacu jalur, mengenakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam, menari dengan gerakan repetitif yang sangat khas. Gayanya yang tenang dan penuh aura langsung mengundang pujian dan peniruan dari berbagai belahan dunia. Video yang diunggah oleh akun TikTok Lenserams ini dengan cepat mencapai jutaan tayangan, menginspirasi ribuan konten serupa, termasuk dari figur internasional. NFL star Travis Kelce bahkan menyamakan gaya Dika dengan tarian golnya dalam sebuah video yang mendapat lebih dari 13 juta views. Diego Luna dari tim sepak bola nasional AS pun menirukan gaya itu dalam selebrasi gol ke gawang Guatemala. Puncaknya, pemerintah Provinsi Riau menunjuk Dika sebagai Duta Pariwisata Riau dan memberinya beasiswa sebesar 20 juta rupiah. Pacu jalur menjadi fenomena global. Pacu jalur sendiri merupakan lomba perahu tradisional dari Kuantan Singinyi, Riau, yang telah ada sejak abad ke-17. Biasanya diikuti oleh puluhan tim dengan belasan pendayung dan satu anak di ujung perahu yang disebut tukang tari. Peran tukang tari adalah menyemangati dan memberikan ritme bagi pendayung melalui gerakan simbolik. Dalam budaya lokal, posisi ini dianggap penting dan sakral. Namun kini, berkat viralitas Dika, pacu jalur bukan hanya dikenal sebagai warisan budaya lokal, tetapi juga menjadi sorotan dunia sebagai simbol ekspresi dan kreativitas anak bangsa. Aksi Dika yang menari dengan percaya diri dianggap merepresentasikan keberanian dan identitas generasi muda Indonesia. Melansir The New York Times, 10 Juli 2025, Dika dianggap sangat tenang secara alami sambil tenang di atas perahu sempit yang melaju cepat di sungai sambil berjoget-joget, menjadikannya perwujudan sempurna dari istilah aura farming. Media tersebut juga menyoroti bagaimana istilah Gen Alpha ini menemukan konteks baru dalam tradisi kuno. Aura farming mungkin berakar dari internet slang, tetapi dalam konteks pacu jalur, ia menjelma menjadi jembatan budaya antara tradisi dan dunia digital. Aksi seorang anak Indonesia dalam tradisi daerah berhasil menyedot perhatian global, sekaligus memperkuat posisi pacu jalur sebagai simbol kebanggaan nasional. Dari tren Gen Alpha hingga diplomasi budaya, kisah Dika membuktikan bahwa bahkan gerakan kecil pun bisa berdampak besar selama dilakukan dengan penuh aura. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Mago.